Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi, karena berkat karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada hari ini kita masih dapat belajar walaupun secara daring. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik, hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema ketiga, ayo menjadi penemu. Pembelajarannya 3, 4, dan 5. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Kedua, mampu memahami pengertian hak dan kewajiban yang bertanggung jawab sebagai anak di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, mampu memahami pengaruh kemajuan teknologi, bidang ekonomi, dan transportasi bagi kehidupan manusia. Sebelum kita memasuki materi, kita simak dulu kisah inspiratif berikut, yaitu Ibnu Sina, dokter jenius yang sembuhkan pasien di usia 18 tahun. Ibnu Sina, dokter jenius yang sembuhkan pasien di usia 18 tahun. Dunia pengetahuan dan kedokteran tentu tidak asing dengan Ibnu Sina, atau yang juga disebut Avicenna. Dia adalah penulis Qanun Tib atau Canon of Medicine dan Shifa yang menjadi rujukan utama pengembangan ilmu kedokteran modern. Ibnu Sina telah mempraktikkan ilmu kedokteran di usia belasan. Ibnu Sina dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala berhasil menyembuhkan Sultan Bukhara yang mengalami penyakit infeksi serius. Penyakit yang dialami raja bernama Nuh Ibnu Mansur tersebut tidak dijelaskan detail. Dengan keberhasilan ini, Ibnu Sina yang kala itu berusia 18 tahun memiliki reputasi yang sangat baik. Sebelumnya pada usia 10 tahun, ilmuwan asal Iran ini belajar semua jenis ilmu dan di umur 13 tahun mulai belajar kedokteran. Ibnu Sina juga belajar hukum, logika, ilmu alam, dan filsafat selama 6 tahun, serta menamatkan Al-Quran di umur 10 tahun. Ibnu Sina sebagai psikolog. Ibnu Sina kerap menggunakan pendekatan psikologi untuk menangani kasus pasien. Dia disebutkan pernah menghadapi kasus seorang pangeran Persia yang malnutrisi dan mengalami melankolia. Pangeran menolak makan dan punya delusi dia adalah seekor sapi. Sang pangeran diceritakan mengeluarkan suara mirip sapi menangis dan ingin disembelih supaya dagingnya bisa dibuat sup. Ibnu Sina yang melihat kasus tersebut kemudian mengirim seorang tukang sembelih hewan karena dia ingin pangeran bahagia. Tunggang sembelih kemudian memposisikan pangeran mirip sapi yang hendak disembelih. Sementara Ibnu Sina ikut mendekatinya sambil membawa pisau. Sapi ini terlalu kurus dan tidak siap dipotong. Sapi harus diberi makan yang cukup supaya cukup sehat, gemuk, dan bisa disembelih, kata Ibnu Sina yang saat itu seperti hendak menyembelih sapi. Mendengar keterangan tersebut, sang pangeran dikisahkan langsung makan secukupnya dan perlahan kembali sehat. Dia juga tak lagi mengalami delusi sebagai sapi dan sembuh sepenuhnya. Ibnu Sina dan detak jantung. Setiap denyut nadi terdiri atas 2 gerakan dan 2 jeda. Alurnya adalah ekspansi, jeda, kontraksi, jeda. Tulis Avicenna dalam The Canon. Ibnu Sina menulis 10 karakter denyut nadi yang bisa menjadi indikasi adanya gangguan pada fungsi jantung.
Kemajuan teknologi selanjutnya membuktikan denyut jantung yang dibaca dengan teliti berperan besar dalam penegakan diagnosa. Ibnu Sina juga menulis buku seputar pengobatan jantung, yaitu Al-Adwiyat Al-Qalbiyah. Detak jantung dan jatuh cinta. Pengetahuan tentang detak jantung yang ditulis Ibnu Sina ternyata sempat menjadi inspirasi untuk mendeteksi penyakit karena jatuh cinta. Hal ini terjadi pada zaman Yunani saat detak jantung terasa meningkat saat sedang jatuh cinta, hingga dokter sempat mengira kondisi tersebut adalah penyakit. Meski jatuh cinta jelas bukan penyakit, namun kemampuan membaca detak jantung menjadi standar dokter yang bijak. Dokter yang banyak belajar seharusnya bisa membaca kebahagiaan dan kesedihan seorang pasien dari merasakan detak jantungnya. Denyut yang terasa di ujung jempol mengindikasikan kondisi jiwa saat itu. Nah, sekarang kita mulai ke materi nak ya, energi listrik. Ternyata energi listrik tidak hanya berasal dari pembangkit listrik bertenaga air, angin, dan matahari, tetapi energi listrik juga dapat berasal dari tanaman dan buah-buahan. Akan tetapi, hari ini kita akan praktek terkait dengan pembuatan energi listrik menggunakan rangkaian listrik paralel. Nah, life skill kita ya, membuat lampu lalu lintas rangkaian listrik paralel. Lebih jelasnya Ananda bisa lihat di halaman 80. Nah, alat dan bahannya ada gunting, ada karton. Karton di sini maksud saja adalah kardus. Bisa kalian ganti agar mempermudah kardus yang sudah berbentuk, misalnya kotak sepatu. Langsung saja Ananda lubangi dengan jangka. Kemudian ada penggaris, ada lampu, ada fitting, kemudian ada kabel dan ada baterai. Selanjutnya langkah kerjanya membuat rambu lalu lintas. Bentuklah kardus tebal menjadi bentuk balok dengan ukuran panjang 15 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 40 cm. Mohon maaf, ini salah nak ya, ini harusnya lebarnya 5 cm. Oke, jadi agar memudahkan kardusnya, kalian cari saja kardus sepatu, kotak sepatu, jadi sudah terbentuk balok kan itu ya. Oke, lanjut yang kedua, lubangi salah satu sisi balok kotak tersebut dengan 3 bentuk lingkaran sama besar. Gunakan jangka agar lebih rapi. Boleh Ananda gunakan jangka? Nah, berikan tanda titik di tengah, kemudian lingkari, kemudian nanti dipotong di lubang. Boleh juga kalau memang tidak ada jangka, gunakan gelas atau benda lain yang memiliki permukaan melingkar. Jadi lalu kalian garis dengan pensil. Nah, sekarang yang kedua adalah buatlah rangkaian listrik dalam kotak lampu lalu lintas tersebut. Pasangkan lampu ke lubang fitting. Kedua, siapkan kabel sesuai ukuran. Ketiga, buatlah rangkaian listrik dengan 3 lampu dan 3 saklar serta 3 baterai. Keempat, masukkan hasil rangkaian listrik ke dalam kotak rambu lalu lintas. Nah, silakan dicoba nak ya. Semoga dimudahkan dan semoga berhasil. Nah, sekarang materi berikutnya adalah pelaksanaan kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan. Maka, dalam pelaksanaannya kita harus melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Baik itu kewajiban di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Ini adalah salah satu contoh ilustrasi pelaksanaan kewajiban di sekolah, yaitu melaksanakan upacara setiap hari Senin. Contoh pelaksanaan kewajiban di rumah, yang pertama adalah membantu orang tua. Nah, kedua, menghormati orang tua. Sedangkan kewajiban di sekolah adalah tadi salah satunya. Dan yang berikutnya adalah mengumpulkan tugas sekolah. Kedua, mematuhi tata tertib sekolah.
Sedangkan kewajiban di masyarakat menjenguk tetangga. Siapa tahu kan lama tidak berjumpa ternyata tetangga sakit harus kita jenguk. Kedua, mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, dalam melakukan kewajiban biasanya ada kendala yang kita hadapi. Berikut kemungkinan kendala. Di rumah kendalanya adalah mungkin kita terlalu asik bermain game sehingga lupa waktu, pada akhirnya lupa membantu orang tua. Semoga kita tidak termasuk dalam salah satunya, Nak ya. Kedua, kendala di sekolah. Kesulitan dalam mengerjakan sebuah tugas sehingga tidak tepat waktu dalam mengumpulkan tugas sekolah yang diberikan oleh guru. Nah, di masyarakat kendalanya apa ya? Terlalu sibuk dengan urusan sendiri sehingga lupa menjenguk tetangga yang mungkin sedang sakit. Sekali lagi, semoga kita bukan salah satu dari orang yang memiliki kendala seperti ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Hak akan mudah kita terima dengan baik apabila kita sudah melaksanakan kewajiban dengan yang baik pula. Nah, ini adalah contoh ilustrasi pelaksanaan hak di sekolah, yaitu mendapat pengajaran. Contoh pelaksanaan hak di rumah, mendapat kasih sayang dari orang tua. Kedua, mendapat pakaian, mendapat makanan, dan juga mendapat tempat tinggal dari orang tua. Alhamdulillah terpenuhi hak kita di rumah, Nak ya. Kemudian contoh hak di sekolah, mendapat kasih sayang dari guru. Nah, sebuah teguran itu termasuk kasih sayang, Nak ya. Jadi ketika kalian melakukan kesalahan, kemudian para ustadz atau ustazah menegur, itu sebenarnya adalah bentuk dari rasa kasih sayang seorang guru. Jadi bukan berarti dimarahi, itu tidak sayang, Nak ya, justru agar kalian tidak terjerumus kepada hal yang salah. Kemudian kedua adalah mendapat pengajaran. Nah, tentu saja mendapat pengajaran, kemudian segera mendapat nilai ketika tugas selesai. Nah, itu adalah hak yang harus kalian terima di sekolah. Kemudian contoh pelaksanaan hak di masyarakat, mendapat perlindungan pemerintah. Nah, kemudian kedua, mendapat lingkungan yang damai. Nah, selanjutnya ada kendala yang dihadapi ketika kita dalam menerima atau melaksanakan hak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Di rumah kendalanya adalah mungkin orang tua sibuk bekerja sehingga anak kurang mendapat kasih sayang. Semoga kendala ini tidak terjadi pada kita, Nak ya. Kedua, di sekolah kendalanya adalah jumlah siswa yang banyak dibanding jumlah guru. Kemungkinan beberapa siswa merasa belum mendapat haknya untuk diperhatikan. Nah, mohon maaf, Nak ya, bila ustazah mungkin merasa kurang terbagi rata dalam memberi perhatian. Semoga tidak, Nak ya. Insya Allah ustazah dan ustazah itu sebetulnya sudah berusaha untuk memberi rasa perhatian secara merata. Ketiga, kendala di masyarakat kendalanya adalah kurang sadarnya sebagian masyarakat dalam menggunakan hak, seperti menyalakan musik terlalu nyaring di malam hari sehingga mengganggu hak orang lain untuk merasakan ketenangan atau kedamaian. Nah, semoga kita juga tidak termasuk yang seperti ini, Nak ya. Nah, sekarang dampak positif dan negatif kemajuan teknologi dalam bidang ekonomi dan bidang industri. Dampak positifnya adalah bermanfaat bagi ekonomi pribadi maupun negara. Semakin banyak orang yang tidak terkendala lagi, maka akan meringankan negara. Nah, pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Dampak positif berikutnya adalah banyak beralih pekerjaan dari petani menjadi buruh pabrik. Alhamdulillah ya, Nak ya. Terjadinya industrialisasi. Insya Allah ini akan meningkatkan pendapatan para masyarakat. Dampak positif berikutnya adalah memanfaatkan teknologi untuk menambah produktivitas. Nah, alhamdulillah produktivitas dunia industri menjadi semakin meningkat karena adanya apa?
karena adanya bantuan memanfaatkan teknologi yang dulunya mungkin kan pembuatan roti secara manual dengan tangan, kalau dengan mesin akan lebih cepat. Akhirnya produktivitas semakin meningkat. Dampak negatifnya, nah tapi di sisi positifnya ternyata ada negatifnya juga, yaitu banyak rakyat Indonesia yang tidak mempunyai minat untuk menggunakan produk dalam negeri. Nah semoga kita bukan seperti ini nak ya. Kemudian masuknya budaya asing yang melunturkan nilai budaya bangsa. Dan ketiga, kedaulatan bangsa dalam mengelola wilayah sering terganggu oleh warga negara tetangga. Nah, selanjutnya agar Ananda lebih memahami terkait pembelajaran tadi, mohon mengerjakan soal-soal di halaman 160. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, nah kita ketahui dulu ya, kegiatan jual beli merupakan salah satu sarana yang bisa dijadikan sebagai ajang pembelajaran. Nah, apa saja pengalamanmu yang menarik dalam kegiatan jual beli? Pasti seru ya. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah perdagangan yang dapat menyelamatkan dari azab yang pedih. Terima kasih, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam belajar. Ustazah ucapkan mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penyampaian pembelajaran hari ini. Selamat melaksanakan life skill dan jangan lupa mengerjakan tugas yang tadi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.